Puncak kehidupan. Bab 516. Jimat pembersih darah. Jika tidak ada obat untuk racun saat ini, jimat pembersih darah dapat menghilangkan racun dari aliran darah. Namun, jimat ini cukup berbahaya bagi operator. Ini membutuhkan darah operator untuk membantu detoksifikasi pasien. Tidak hanya akan memakan banyak energi, itu juga akan memperpendek umur mereka. Persetan. Jadi bagaimana jika itu memperpendek umur? Selama Walt bisa diselamatkan, aku bersedia memperpendek umur hingga setengahnya. Dia melihat prosedur untuk jimat. Alex melepas semua pakaian Walt dan segera mengambil tindakan. Dia memusatkan cinya dan membentuknya menjadi pisau, mengiris pergelangan tangannya. Darah mengalir deras dari lukanya. Menggunakan darahnya, dia menarik jimat ke tubuhnya dan tubuh Walt. Dia kemudian mengiris luka kecil di dada Walt dan menuangkan darahnya ke luka itu. Lebih banyak darah mengalir dari pergelangan tangannya. Itu seperti keajaiban, luka dada Walt menghabiskan semua darah Alex, tidak membuang setetes pun. Saat beberapa detik berlalu, jimat darah menjadi hitam saat darah beracunnya perlahan mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah 1 jam, proses pembersihan darah selesai. Walt membuka matanya sekali lagi dan tidak akan pernah bisa melupakan apa yang dilihatnya. Alex berbaring di samping tempat tidurnya, lengannya terangkat saat darah terus mengalir keluar dari pergelangan tangannya ke tubuhnya. Dia tampak sangat lelah, wajahnya pucat karena kehilangan darah. Rambut hitamnya juga sedikit berubah menjadi abu-abu, seolah-olah dia telah berusia 30 tahun dalam 1 jam terakhir. Alex. Walt duduk tegak dan memeluk Alex, menekan lukanya saat dia berteriak keras. Ibu, cepat masuk. Dia memanggil Brittany. Sejak Brittany menyuruh Alex menikahi Walt di depan keluarga Bardot, Walt menyebut Brittany sebagai ibu. 3 wanita di luar ruangan awalnya mengira Walt tidak bisa diselamatkan, dan selama ini menangis histeris. Namun, mereka tidak menyangka akan mendengar suara energi Walt. Tertegun, mereka segera menerobos masuk ke dalam ruangan. Walt, kamu baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Meski melihat situasi mereka saat ini cukup mengejutkan, Brittany tetap berseru kegirangan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan putranya. Nak, apa yang salah? Kakak, bangun. Alex tidak pingsan, dia hanya kelelahan karena kehilangan banyak darah. Selain itu, umurnya telah dipersingkat juga, inilah mengapa dia merasa lemah. Ketika dia tahu bahwa Walt telah bangun tanpa racun yang tersisa di tubuhnya, Alex menghela nafas lega. Aku baik-baik saja. Ibu, silakan pergi ke ruang bawah tanah dan ambil beberapa pil energi darah dari rak kiri untukku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja selama aku istirahat. Brittany segera bergegas mengambil pil. Alex mengambilnya dari tangannya dan menuangkan semuanya. 8 dari mereka jatuh dari botol dan masuk ke mulutnya. Dia perlu mendapatkan kembali darah sebanyak yang dia bisa sekarang karena dia membutuhkan energi darah dalam jumlah besar. Maya, di sisi lain, membawa selimut dan meletakkannya di atas tubuh Alex. 10 menit kemudian, Alex dengan lembut membuka matanya. Dia masih merasa sangat lemah, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ayo pergi. Kami akan berbicara dengan para pembunuh itu. Aku ingin melihat siapa dalangnya. Baik dia dan Walt berganti pakaian bersih dan berjalan keluar ruangan. Di antara 3 pembunuh, 1 telah meninggal, jadi 2 yang tersisa. Mereka menolak memberi tahu kami siapa yang mempekerjakan mereka. Brittany berkata sambil menatap mereka dengan tatapan kotor. Dia telah mencoba menyiksa mereka beberapa waktu yang lalu, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Niat membunuh dalam diri Alex juga tumbuh. Biarkan aku mencoba. Dia menggunakan Soul Banishing Touch pada salah satu pembunuh. 3 menit kemudian, si pembunuh pecah dan mengalami keterbelakangan mental. Melihat ini, pembunuh bayaran lainnya segera memberi tahu mereka segalanya. Dalangnya adalah John Rockefeller. Mata Alex sedingin badau. Ayo menuju Rockefeller Manor, kita akan membuatnya membayar ini. Bab 517. John menjadi sedikit tidak sabar dari semua penantian ini. Dia telah memerintahkan mereka untuk membawa mereka, hidup atau mati. Sudah 2 hingga 3 jam sejak dia memberikan perintahnya kepada para pembunuh, namun mereka belum melaporkan kembali kepadanya sama sekali.
Ini membuatnya sangat gelisah. Dia tidak bisa tidur bahkan setelah berbaring di tempat tidurnya, meskipun dia bisa merasakan kelopak matanya berkedut, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Cooper, apa artinya ini? Apakah para pembunuh yang kamu pekerjakan sudah menjalankan operasinya? Apakah Brittany mati atau hidup? John memanggil pengawalnya, Cooper. Dia jelas panik dan frustrasi. Cooper menjawab, Tuan Rockefeller, harap bersabar. Pembunuh terkenal ini dikenal misterius, tetapi mereka pasti ahli di bidangnya. Telepon mereka telah dimatikan sejak operasi dimulai. Mereka akan menghubungi saya segera setelah selesai. Petik 2. John khawatir. Mungkinkah mereka terbunuh karena menabrak bajingan itu, Alex? Cooper tersenyum. Itu tidak mungkin, Tuan Rockefeller. Anda tidak begitu akrab dengan pembunuh di Amerika, tetapi orang-orang ini bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Orang-orang seperti saya akan terbunuh dalam sedetik sebelum saya menyadarinya. Dengan ini, John bisa sedikit tenang. Cooper dulu bekerja sebagai tentara bayaran di luar negeri dan John harus menawarkan bayaran yang cukup tinggi untuk mempekerjakannya sebagai pengawal. Selain itu, Cooper juga telah membunuh banyak pemimpin di masa lalu. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat saja. Cooper, ambilkan kami deh. Kami akan menunggu sambil minum teh yang enak. Saat itu, listrik di Rockefeller Manor padam. Hah? Mengapa listrik padam? Saat itu, Natalie sedang menari menggoda di depan kamera laptop di kamarnya. Dia melakukan streaming langsung. Dia tidak ada hubungannya selama liburan sekolahnya, jadi dia ingin mencoba mendapatkan lebih banyak popularitas dengan ini. Tidak hanya dia cukup menarik, dia juga cukup berani. Dia akan selalu mengenakan pakaian seksi dan menari menggoda, menarik banyak penggemar. Beberapa penggemarnya cukup kaya dan rela mengeluarkan uang hanya untuk menyenangkannya. Natalie mampu menghasilkan jutaan dalam sebulan. Penggemarnya saat ini membuat komentar cabul di ruang obrolannya. Tiba-tiba, lampu padam. Namun, laptop berjalan dengan baterai dan data, sehingga streaming langsung masih berjalan lancar. Orang-orang yang menonton streaming langsungnya masih dapat melihatnya di kamera. Hanya dalam hitungan detik, ruang obrolan dibanjiri komentar. Natalie, kenapa listrik padam? Apakah ini semacam pertunjukan spesial? Apakah ini tarian sugestif? Ayolah, mulai. Selain itu, beberapa penggemar kaya mulai menyumbang kepadanya dalam sekejap. Layarnya segera dipenuhi dengan spanduk donasi. Bunga, mobil, ranjau laut, pesawat luar angkasa. Tiba-tiba, seseorang memperhatikan bahwa orang bertopeng muncul di belakang Natalie. Itu terlihat sangat menyeramkan dalam kegelapan. Ah, apa itu? Natalie, apakah itu alat peraga? Apakah kamu akan melakukan tarian topeng yang menggoda? Semua orang mengantisipasi dengan semangat. Tarian topeng apa? Aku tidak menyiapkan topeng apapun, di mana topengnya? Natalie bingung dengan komentar di chatroomnya. Di belakangmu. Lihat di belakangmu. Hanya melihat. Itu di belakangmu, di sana. Itu orang bertopeng. Penggemarnya segera mengirim spam ke ruang obrolan dengan komentar untuk memperingatkannya. Orang bertopeng. Natalie masih ragu ketika dia berbalik dan melihat seseorang yang mengenakan topeng setan putih berdiri di belakangnya. Seluruh tubuhnya mulai gemetar, dia bisa merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Kamu, siapa kamu? Bam! Orang bertopeng itu mengayunkan tinjunya dan meninju Natalie, membuatnya pingsan. Banyak penggemar menyaksikan ini di layar mereka, terengah-engah ketakutan dan shock. Orang bertopeng bersandar di kamera sampai yang tersisa di layar hanyalah topeng mereka. Para penggemar dapat melihat sepasang mata yang dipenuhi dengan rasa dingin. Detik berikutnya, layar menjadi gelap, streamer menjadi offline. Bab 518. Insiden serupa terjadi di seluruh Rockefeller Manor. Carol, yang sedang mandi dengan baik, memutuskan untuk keluar dari bak mandi segera setelah lampu padam. Namun, dia mendengar langkah kaki ringan di kegelapan. Kemudian, dia merasakan sakit yang menyengat di bagian belakang kepalanya dan kehilangan kesadaran. Noah dan Maria tersingkir saat mereka sedang mesra. Semua pelayan dan pengasuh kehilangan kesadaran tanpa menyadarinya juga. Kenapa listrik padam? Mungkinkah seseorang? Di balik ini, Johan mulai panik. Dia benar-benar takut pada Alex. Inilah mengapa dia ingin operasi berjalan lancar dan membunuh mereka saat itu juga.
Jika mereka tidak berhasil, ini berpotensi mengekspos dia sebagai dalang. Dia tidak akan bisa beristirahat jika itu terjadi. Namun, hanya dalam hitungan detik, kekuatan itu kembali. Mungkin pemutusnya tersandung. Cooper tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Rockefeller. Ini akan baik-baik saja, sungguh. Operasi ini pasti berhasil. Assassin biasanya tidak gagal dalam menyelesaikan misinya. Selain itu, kami menyewa 3 dari mereka, itu 3 kali lipat asuransi. Brittany cukup cantik, jadi mungkin saja meskipun ketiganya sudah menangkapnya, mereka tidak bisa menahan nafsu mereka dan memutuskan untuk menghadiahi diri mereka sendiri sebelum membawanya. John mengerutkan alisnya setelah mendengar ini. Aku ingin mengalahkan Brittany B** Touch itu. Bagaimana mereka bisa menggunakannya sebelum aku? Cooper membeku, sedikit aneh. Ah, jadi Tuan Rockefeller sedang berpikir untuk melakukan itu. Tuan Rockefeller, dia tidak seperti perawan muda, jadi jujur saja tidak ada bedanya. Lebih penting lagi, dengan Sandra Brittany, kami akan mampu mengumpan Alex ke dalam perangkap kami. Dia tidak akan bisa lolos semudah itu kali ini. Saat itu, suara keras datang dari pintu. Pintu kayu tradisional dikirim terbang. Membalik di udara, itu mendarat di sebelah kaki John. Ah, siapa itu? Tunjukkan dirimu. John dan Cooper saling memandang sebelum melihat ke pintu, namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Saat itu, sebuah benda terbang ke dalam ruangan dengan kecepatan tinggi, menabrak John. John kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Setelah dilihat lebih dekat, itu adalah seseorang, mayat. Mata mayat itu terbuka lebar, ekspresinya berubah. Jelas bahwa dia telah mengalami siksaan yang ekstrim sebelum kematiannya. Itu mayat. John berteriak sambil mendorong mayat itu dari tubuhnya. Cooper melihat lebih dekat dan merasakan jantungnya tenggelam. Dia salah satu pembunuh terkenal, Tiger. John terkejut. Pembunuh, misi gagal. Kami telah terpapar. Cooper segera berkata, Tuan Rockefeller, kita harus pergi sekarang. Pergi. Pergi kemana? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan melarikan diri? Suara seorang wanita datang dari lorong. John bergidik, dia berkata, Brittany, ini Brittany, dia datang. Dia mengenali suara Brittany dengan baik. Itu adalah suara yang tidak akan pernah dia lupakan bahkan jika dia mau. Sekelompok orang masuk dipimpin oleh The Still Lady, Brittany. Ekspresinya sangat mengerikan. Dia telah mendengar percakapan John dan Cooper beberapa waktu lalu. Awalnya, dia ingin terus mendengarkan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak setelah mendengar kata-kata yang menghina dan menjijikkan itu. Ada kata-kata terakhir. Alex berdiri di sebelah Brittany, memandang keduanya seolah-olah mereka tidak lebih dari orang mati. Warna terkuras dari wajah John, jantungnya berdebar seperti badai. Kalian semua masuk tanpa izin. Anda bahkan membunuh seseorang, kalian adalah pembunuh. Beraninya kau terus menerobos masuk ke sini. Ini mengerikan. Apakah kalian benar-benar tidak takut pada hukum? Alex tersenyum. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk berbicara tentang hukum? Cooper berteriak. Semua orang berkumpul. Lindungi Tuan Rockefeller. Apakah mereka memanggil mereka? Suara seorang gadis muda berkicau. Saat itu, 8 mayat terbang ke dalam ruangan, jatuh di sebelah kaki John dan Cooper. Bab 519. Apa ini? Wajah Cooper dan John memucat begitu mereka mengenali mayat-mayat itu. Mereka semua adalah pengawal pribadi John. Dia khawatir seseorang mungkin mencoba membunuhnya, jadi dia menyewa para petarung terampil ini dengan sejumlah besar uang. Beberapa adalah pejuang bawah tanah, beberapa telah belajar seni bela diri kuno, sementara yang lain pernah menjadi tentara. Mereka semua bisa melawan sekelompok besar orang sendirian. Meskipun demikian, mereka sekarang mati, dibunuh oleh gadis muda ini seolah-olah dia baru saja menyembelih ternak. Dia tidak lain adalah Holly Yates. Dia berdiri di pintu dengan senyum nakal, tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia tampak seolah-olah tidak akan menyakiti seekor lalat, tetapi keduanya melihatnya sebagai serigala berbulu domba. John, aku sudah memberimu kesempatan kedua. Aku mengatakan kepadamu bahwa aku akan mengalahkanmu dalam bisnis, dan aku berjanji bahwa aku tidak akan menggunakan metode lain untuk mendapatkan apa yang aku inginkan, kata Brittany.
Namun disinilah kamu, tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu dan memilih untuk menyewa pembunuh untuk membunuhku. Kamu hampir membunuh Walt juga. Dia menggelengkan kepalanya. Itu sebabnya aku menarik kembali apa yang telah dikatakan. Karena kamu memutuskan untuk menggunakan kekerasan, aku juga akan melakukan hal yang sama. Jadi, beritahu aku, trik apa lagi yang kalian miliki? Mari kita lihat apakah itu akan menyemangatimu. John dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Brittany, kamu pasti sudah gila. Apakah kamu bahkan tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah masyarakat yang sah, apakah kamu pikir Anda akan lolos begitu saja? Apakah kamu tidak takut masuk penjara? Cooper menambahkan. Betul sekali. Ada kamera di mana-mana. Semua yang kamu lakukan telah direkam. Itu terhubung ke pejabat juga. Kalian sudah selesai. Walt tertawa dingin. Oh, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, toh kamu akan mati. Cooper, bukan. Kamu adalah orang yang menyewa pembunuh itu kan? Maka kamu harus mengikuti mereka ke neraka. Dia berjalan perlahan menuju Cooper. Meskipun dia 2 langkah dari neraka beberapa saat yang lalu, dia telah mendapatkan kembali kekuatan dan energinya. Dia tidak terlihat lemah sama sekali. Jika ada, dia terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat kekuatan batinnya meledak di dalam dirinya, dia bisa merasakannya mengalir melalui pembuluh darahnya seperti gelombang yang keluar. Dia telah memasuki Mystic Rank. The Blood Cleansing Talisman mengubah darah Alex menjadi nutrisi untuknya. Lagi pula, Alex bukan petarung biasa, darahnya terkonsentrasi dengan Qi. Napas Qi leluhurnya telah sepenuhnya mengibah tubuh fisiknya dan membuat daging dan darahnya lebih kuat. Daging dan darahnya sama berharganya dengan milik naga. Walt telah menerima sepertiga dari darah berharga Alex, oleh karena itu dia bisa mendapatkan banyak manfaat dari ini. Dia bisa menembus batasnya dan mencapai Mystic Rank hanya dalam waktu singkat. Selain itu, darah Alex masih sangat mempengaruhi tubuhnya. Dia bahkan belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalamnya. Ini pasti akan membantu pelatihannya secara signifikan dalam waktu dekat. Cooper mengepalkan tinjunya, sangat ketakutan. Bagaimana aku bisa memiliki kesempatan melawan mereka jika mereka berhasil membunuh ketiga pembunuh ini dengan mudah? Pada saat itu, dia membuat keputusan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih John, yang berdiri di sampingnya. John kaget, dia berteriak. Cooper, apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Maaf, Tuan Rockefeller. Dalam masalah hidup dan mati, dia tahu bahwa lebih penting baginya untuk bertahan hidup. Cooper melemparkan John ke arah Walt dengan kekuatan penuh, diikuti dengan senjata. Hati-hati, teriak Brittany. Walt menamparkan John dan mengirimnya terbang ke samping. Dia menangkap belati yang dilempatkan Cooper padanya dengan tangan yang lain dengan cepat, melemparkannya kembali padanya. Belati itu terbang kembali ke arah Cooper dengan kecepatan yang lebih tinggi. Bab 520. Belati menembus punggung bawah Cooper. Tapi dia tidak peduli dengan rasa sakit saat dia mempercepat dan berlari ke jendela kiri, berharap untuk melarikan diri. Untuk kematiannya, Walt jauh lebih cepat dari dia. Bagaimanapun, dia telah mencapai Mystic Rank. Begitu Cooper mencapai jendela, Walt mencengkeram lehernya dari belakang dan menyeretnya kembali. Namun, Walt masih membiasakan diri dengan kekuatan barunya. Dia tidak sengaja mematahkan leher dan tulang belakang Cooper. Dengan bunyi gedebuk, Cooper jatuh ke tanah dengan keras, tidak bisa menggerakkan otot lagi. Karena dia belum mati, dia dibanjiri teror. Dia berteriak dan berteriak. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Meski begitu, dia merasa penglihatannya semakin gelap setiap detik. Ini berlanjut sampai dia tidak lebih dari tubuh yang kosong. Setelah menyaksikan bagaimana Cooper meninggal, bersama dengan tumpukan besar mayat di sekitarnya, John sangat ketakutan sehingga dia merasa seperti akan mengompol. Dia hanya berpikir bahwa dia hanya orang kaya yang menghabiskan uang ketika dia menyewa pembunuh itu. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana dia akan mati karena melakukannya. Sekarang kematiannya sudah dekat, dia akhirnya benar-benar melihat Brittany saat dia berdiri di sana menyaksikan semuanya tanpa ekspresi seolah-olah dia sudah terbiasa dengan pemandangan yang begitu mengerikan. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah mengenal kakak iparnya dengan baik.
Dia tahu bahwa dia adalah wanita yang ketat dan berani ketika mengelola bisnis. Namun, ini adalah sisi dirinya yang dia lihat untuk pertama kalinya, dia tidak mengedipkan mata ketika harus membunuh. Bagaimana seorang wanita biasa bisa tenang dalam menghadapi pembunuhan, mereka biasanya ketakutan setengah mati, gemetar ketakutan. Wanita ini jauh lebih menakutkan daripada yang aku kira. Gedebuk. John tidak tahan lagi dan berlutut di depan Brittany. Sambil terisak tak terkendali, dia berkata, "Maaf, Brittany, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu ini semua salahku. Tolong maafkan aku, demi William. Aku hanya dibutakan oleh kebencian. Apakah Anda tidak tahu bahwa anak saya baru saja meninggal? Dia adalah anakku satu-satunya. Saya pikir Alex adalah orang yang membunuhnya. Jadi saya setuju untuk menyewa pembunuh setelah Cooper membujuk saya. Saya tahu bahwa saya salah, jadi tolong beri saya kesempatan kedua. Saya akan menyerahkan Rockefeller Group dan Rockefeller Manor kepada Anda. Tolong biarkan aku pergi." Alex mendekatinya perlahan dan berkata, "Kamu benar, John. Aku membunuh putramu." "Apa?" John terkejut. Dia sekali lagi dipenuhi dengan kebencian. Brittany dan yang lainnya juga terkejut. Alex tidak pernah memberitahu mereka apapun tentang ini. John berteriak, "Kamu keparat. Mengapa kamu membunuh anak saya, Alex? Mengapa? Dia anakku satu-satunya." Alex menjawab, "Itu salahmu bahwa dia mati, kamu tahu. Anda tidak membesarkannya dengan baik. Dia pantas mati." Brittany bertanya, "Apakah Spark melakukan sesuatu yang menjijikkan dan tidak bermoral?" Alex menjawab, "Dia sudah gila. Dia menyuruh seseorang menculik adik iparku dan membiusnya, sebelum mencoba memperkosanya. Dia juga menyebutkan bahwa dia ingin menculik istri dan ibu mertua saya untuk memperkosa mereka juga. Plus, dia bahkan menyiapkan kamera sehingga dia bisa merekam semua ini dan mengirimkan video itu kepadaku. Jadi, John Rockefeller, katakan padaku, bukankah seharusnya aku membunuh putramu karena melakukan itu?" Setelah mendengar penjelasan Alex, John membeku. Dia tidak berharap putranya memikirkan rencana balas dendam yang luar biasa. Dia berteriak, "Ini semua salahmu. Alex, bukankah lebih baik jika kau bekerja keras untuk Essex? Apakah Anda tidak mendapatkan cukup gula untuk menjadi bayi gula Essex? Mengapa Anda mengacaukan anak saya? Dan Anda Brittany, Anda sudah koma selama 10 bulan. Mengapa Anda harus bangun? Semuanya akan baik-baik saja jika tidak." Brittany menggelengkan kepalanya. "Kau putus asa, John. Walt, kirim dia pergi." "Ah, tidak menunggu." John berteriak seperti orang gila. "Jangan bunuh aku, kamu tidak bisa membunuhku. Biarkan aku pergi dan aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Ini terkait dengan William." Alex goyah. "Rahasia tentang ayahku. Rahasia apa?" Bersambung.